Pemirsa, Kejaksaan Agung kembali mengagendakan pemeriksaan terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate hari ini, atau Rabu tepatnya. Untuk yang kedua kalinya, Menkominfo akan dimintai keterangannya dalam perkara korupsi proyek BTS Kominfo. Dalam pemeriksaan lanjutan pada 15 Maret 2023 mendatang, Kejagung akan mendalami peran Menkominfo selaku pengguna anggaran dalam proyek pengadaan Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukungnya oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika atau Bakti Kemenkominfo periode 2020 hingga 2022. Plate rencananya akan dimintai keterangan terkait pengawasan dan pertanggungjawabannya dalam proyek tersebut. Kejagung menyebut dalam proyek BTS Kominfo telah terjadi permufakatan jahat serta pelaksanaan proyek yang tidak sesuai dengan rencana awal dengan dilakukannya pemadatan periode dari 5 tahun menjadi 1 tahun. Selain itu, Kejagung juga akan mendalami peran adik Johnny G. Plate, Gregorius Alex Plate, yang dalam perkara korupsi BTS Kominfo juga telah 2 kali diperiksa sebagai saksi. Kejagung menyebut adik Johnny G. Plate telah mengembalikan 534 juta rupiah dari fasilitas yang telah diterimanya dalam proyek BTS. Mendengar bahwa pada hari Rabu besok kita rencana memanggil saksi saudara JP. Kenapa beliau kita panggil untuk memberikan keterangan, yaitu dalam rangka untuk mendalami peran beliau sebagai pengguna anggaran. Kita ingin tahu sejauh mana pengawasan dan pertanggungjawaban selaku pengguna anggaran. Di mana kita tahu di dalam perkara ini terdapat kemahalan, dan kemahalan tersebut berasal dari hasil permufakatan jahat. Jadi kita ingin tahu sejauh mana sih fungsi-fungsi pengawasan itu dilaksanakan. Selain itu, kita juga ingin mengetahui sejauh mana perencanaan pembangunan BTS ini dilaksanakan. Supaya mengetahui bahwa sesuai dengan apa yang tercantum di RPJMN, pembangunan BTS ini rencananya dilaksanakan untuk periode 5 tahun berturut-turut. Namun tanpa perencanaan, pembangunan dilaksanakan dalam satu periode, yaitu 1 tahun, sehingga sudah mengetahui pelaksanaannya menjadi tidak sesuai dengan rencana. Pemadatan periode ini juga harus kita tahu. Selain itu juga kita ingin mengetahui tentang adanya manipulasi perkembangan kemajuan proyek yang awalnya belum mencapai 100%, di dalam laporan dipaksakan seolah-olah sudah mencapai 100%, dapat dicapai 100%, sehingga dapat dilakukan pembayaran. Meskipun belakangan diketahui ada kesalahan sehingga dipulangkan. Nah, ini kita ingin tahu sejauh mana pertanggungjawabannya. Dan tentunya kita juga ingin tahu fasilitas yang telah dinikmati oleh saudara GAP, adik yang bersangkutan, apakah itu terkait dengan jabatan yang bersangkutan atau tidak. Namun yang jelas sampai saat ini fasilitas yang diterima telah dikembalikan sejumlah Rp534 juta rupiah. Itu sudah dikembalikan. Mungkin demikian. Untuk yang lain telah dikembalikan dari beberapa tempat yang kita minta untuk dikembalikan, ada total
10 miliar 149.363.250 rupiah. Ya. Di luar beberapa barang berupa kendaraan dan sepeda motor, termasuk ada rumah ya, yang berhasil kita sita di daerah Bagus. Mungkin itu yang bisa. Ya pemirsa, kasus dugaan korupsi BTS 4G yang menyeret nama Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate terus berlanjut. Kejaksaan Agung pun berencana kembali memeriksa Johnny G. Plate pada Rabu 15 Maret mendatang untuk menemukan titik terang kasus ini. Pemeriksaan terhadap Johnny G. Plate itu akan menjadi kali kedua setelah sebelumnya ia juga telah menjalani pemeriksaan pada tanggal 14 Februari lalu. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung sendiri diketahui telah menetapkan 5 orang tersangka. Lalu pertanyaannya pemirsa, akankah Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam kasus ini? Untuk membahasnya lebih dalam, kami sudah tersambung melalui daring atau Zoom bersama dengan Koordinator Maki Boyamin Saiman. Bang Boy, selamat malam. Malam. Ya, cukup kaget nggak nih dengan adanya kembali gitu rencana pemanggilan Sang Menkominfo terkait dengan kasus ini tentunya? Enggak, kan kemarin aku sudah ngomong, mari kita tunggu dengan deg-degan kan gitu kan, dengan berdebar-debar kan gitu kan. Oh, Ya, berarti kita berdebar-debar Bang Boy? Kenapa berdebar-debar Bang Boy? Ya, bisa dimaknai macam-macam lah, enggak saya jelaskan lebih lanjut. Oke, tapi Cukup itu aja. memang hanya katakanlah keterangan dari Menkominfo saja yang benar-benar paling dibutuhkan begitu ya oleh penyidik terkait dengan bagaimana kasus ini akan dibuka seterang-terangnya. Ya pastilah, karena kalau sudah yang ditetapkan tersangka itu kan sudah ketahuan semua prosesnya seperti apa, dugaan korupsinya itu mulai dari awal. Misalnya harga perkiraan sendiri itu tidak sesuai harga pasaran, ada perencananya yang membuat seakan-akan itu harganya mahal. Terus kemudian dibuat yang ikut tender itu sudah diarahkan pemenangnya siapa, dan kemudian pelaksanaannya juga kemudian belum selesai tapi dibayar 100%. Nah, nampaknya ini kan biasanya kejaksaan itu setahu saya kalau korupsi proyek itu di terakhir aja tadi belum selesai tapi dibayar 100%, atau ada pengurangan volume misalnya. Ya ada yang dikurangi lah, harusnya volumenya itu 100% otomatis, tapi itu ternyata volumenya setelah dilacak hanya 80%. Ada yang dikurangi semennya, dikurangi besinya, misalnya gitulah. Hanya level-level di situ. Tapi Kejaksaan Agung sekarang sudah hebat, mampu mulai mengendus dari seperti niat aja sudah diketahui gitu. Bagaimana dugaannya proses ini dicincai lah, kira-kira gitu. Bahkan pada posisi bagaimana tender seakan-akan diatur hanya mengarah kepada perusahaan tertentu. Itu Kejaksaan Agung mampu memformulakan itu. Terus kemudian istilahnya spesifikasi teknis dan administrasi dari awal sudah dibuat seakan-akan nanti juga mengarah kepada perusahaan tertentu, sehingga harga yang terbentuk jadi tinggi. Harga yang terbentuk bisa mahal karena harga perkiraan sendiri tidak sesuai mekanisme pasar. Kalau kepentingannya itu sudah diatur, diarahkan namanya tender, ya pasti harga yang terbentuk diduga tinggi. Gitu. Nah, itu kemudian kerugian negara menjadi lebih membesar lagi, dan itu hebatnya Kejaksaan Agung, dan sudah selesai kok itu. Jadi tinggal peran-peran yang lain didalami, apakah kemudian peran yang di atas, di kanan, atau di kiri, di bawahnya itu diduga terlibat. Ini hanya untuk memperdalami kenapa sampai Pak Menteri ini dipanggil 2 kali itu, ya didalami apakah beliau satu tahu pengguna anggaran itu bagaimana, diduga seperti tadi dikatakan mulai dari awal sampai akhir itu. Terus kedua juga pengawasannya apakah longgar atau bahkan malah memberi kesempatan kepada oknum-oknum untuk nakal. Nah, kalau itu ketemu ya mohon maaf kita harus berdebar-debar lagi gitu. Baik. Sebelum saya ingin menanyakan terkait dengan kira-kira kalau dari perspektif Bang Boyamin, materi pemeriksaan kedua kalinya Menkominfo diperiksa atau dipanggil oleh Kejagung ini nantinya akan seperti apa. Tapi saya ingin katakanlah kalau kita mau melakukan cocoklogi Bang Boyamin gitu kan, kemarin dari adik Menkominfo sendiri kabarnya sudah mengembalikan uang sebesar 534 juta rupiah yang katanya fasilitas diterima yang bersangkutan terkait pengadaan menara BTS atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung 2, 3, 4, dan 5 bakti Kemenkominfo. Pasti ada hubungannya dong, dan dikhawatirkan ini juga salah satu bentuk tindak pidana pencucian uang atau money laundering. Bagaimana? Gini, pasal 4 Undang-Undang nomor 31 tahun 99
menyatakan dengan tegas pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana. Oke. Jadi kalau toh ada yang mengembalikan itu tapi dugaannya keterlibatannya kuat, ya tidak ada halangan untuk menetapkan yang bersangkutan jadi Tetap tersangka. bisa ya. Itu yang pertama. Jadi terus kedua berkaitan dengan tadi kan fasilitas dari bakti misalnya, artinya kan dari instansi pemerintahannya. Nah, apakah kemudian Kejaksaan Agung nanti juga akan menemukan bukti baru, misalnya dugaan juga dapat fasilitas dari perusahaan swastanya atau dari rekanannya atau dari pemborongnya. Nah, itu nanti Kejaksaan Agung apakah semakin hebat, semakin pinter bisa mengendus sana dan bisa punya bukti, ya kita tunggu lagi dengan berdebar-debar lagi. Gitu. Soalnya ya barang-barang yang disita. Dugaan, pertanyaanmu belum aku jawab. Oke, tapi monggo. kan pencucian uang. Ya, otomatis itu kan nanti kita lihat kalau memang bisa membuktikan dua hal tadi sebagai pembukaanku, dan ada aliran uang dan uangnya juga sudah ditransformasikan kepada barang lain atau dibelanjakan apa dengan dugaan untuk menyamarkan begitu, ya otomatis pencucian uang akan disematkan dalam kasus ini gitu. Dan itu kan berkaitan dengan proyek yang sebenarnya hebat untuk pelayanan 3T kan seistilahnya kan gitu, terluar, terdepan, dan terisolir gitu kan. Nah, itu kan niat mulia sebenarnya dari proses untuk menyejahterakan rakyat kita yang di sana, di luaran sana, di pinggir dan terdepan itu untuk mendapatkan akses internet sehingga bisa belajar juga dengan online kan masa-masa itu. Tapi nampaknya kok dugaan tujuan mulia ini kemudian ditumpangi oleh kepentingan pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan materi. Nah, Kejaksaan Agung hebat betul sekarang bisa mengendus sampai level-level sampai, menurut saya ini betul-betul prestasi Kejaksaan Agung sampai A sampai Z bisa mengetahui teknis prosesnya sampai tadi ya HPS ya perencanaan mengarahkan tertentu tendernya itu sudah jelas kok, artinya itu kan sudah dirumuskan dan menjadi pernyataan resmi dari Kejaksaan Agung. Pak Kun tadi Direktur Penyidikan ketika jumpa pers dulu juga saya cermati bagaimana saya itu terkaget-kaget terus terang aja, wah hebat betul sekarang Kejaksaan Agung A sampai Z. Dan kita tunggu juga ini prosesnya apakah pada tataran yang saya katakan tadi kanan kiri bawah ke atas itu nanti juga ada hal-hal yang mendebarkan kita semua terkait dengan Pak Menterinya gitu. Ya, apakah ini akan mengulang seperti zamannya Pak Malarangeng gitu, kakak beradik gitu, ya kita lihat nanti. Tapi saya tidak mengharuskan Kejaksaan Agung itu apapun ini azas praduga tidak bersalah loh. Jadi tapi ya kita tunggu kalau berdebar-debar saya itu apakah akan terulang lagi seperti itu gitu loh. Itu masih. Baik. Kalau misalnya ya terulang atau tidak terulang lagi, memang yang menjadi ironisnya adalah kalau tadi seperti Bang Boy katakan ini proyek yang sebenarnya niatnya mulia gitu. Dan kita tahu proyek yang tadinya niatnya mulia yang dilakukan oleh kementerian dan juga pihak eksekutif lainnya di negara ini bukan kali pertama akhirnya ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan yang ternyata berakhir buruk gitu dan merugikan tidak hanya kerugian negara tetapi juga bagi masyarakat yang membutuhkan. Tapi kalau misalnya lagi-lagi kita bicara mengenai kira-kira materi atau apa lagi yang harus didalami oleh Kejagung, Bang Boy, ketika seorang menteri dipanggil kedua kalinya, kira-kira ke arah mana? Ya, satu kan utamanya adalah kaitan adiknya kok bisa masuk itu apa privilege atau keistimewaan yang bersangkutan. Apakah dia itu tenaga ahli atau apapun di kementerian sebagai diangkat resmi staf khusus, staf ahli gitu, atau ya tanda kutip seperti staf ahli atau staf khusus tapi sebenarnya tidak SK resmi misalnya, tapi punya akses misalnya, bahkan ikut menentukan arah kebijakan kementerian misalnya, itu didalami pasti. Berikutnya adalah apakah keterkaitan adik menteri ini tahu adiknya punya komunikasi atau tidak dengan perusahaan rekanan misalnya. Itu juga pasti didalami dan kaitannya juga dengan paling utama ya itu tadi, kalau tadi sudah disebut Pak Dirdik itu kan terkait dengan pengawasan melekatnya seperti apa. Tapi juga didalami melekatnya misalnya apakah sekedar mendapatkan laporan ABS, tidak didalami ini misalnya kok akhirnya lolos tendernya bermasalah gitu misalnya, selaku pembina seperti apa misalnya gitu, selaku pengguna anggaran seperti apa, apakah misalnya sudah melakukan cek and recheck apa benar ini semuanya yang dibayar 100% itu sudah selesai 100% juga. Ternyata tadi dikatakan bahkan ada yang fiktif, ada yang belum selesai misalnya dugaannya loh ya. Nah itu apakah pernah dilakukan mekanisme
ini bisa cek and recheck di kementeriannya, tidak harus mengecek satu-satu, juga gempor kan kalau mengecek satu ke satu karena ini 3T. Tapi sistem dan mekanismenya apakah sudah dibuat untuk menjadi pengawasan melekat tadi atau bahkan dibuat longgar malahan gitu kan? Dan apakah pada posisi tertentu misalnya penunjukan pejabat pembuat komitmennya, kuasa pengguna anggarannya itu dibuat dengan cara proper atau ya asal-asalan. Nah, itu akan didalami dan nanti bentuk-bentuk itu apapun ini persoalan sebuah perbuatan pidana itu dari sisi kalau birokrasi itu semua boleh dilanggar asal tidak ada kerugian negara atau tidak ada masalah gitu. Artinya misalnya tender tidak perlu dilakukan penunjukan langsung, tapi ketika belanjanya benar dan barangnya benar dan bermanfaat tidak akan ada masalah. Tapi ini kan sudah terlanjur di pada fungsi akibatnya ada dugaan penyimpangan, maka semua prosesnya dilakukan audit, dilakukan pencermatan apakah ada hal-hal yang memang dilewati, ada yang tidak sesuai SOP atau bahkan dilanggar atau bahkan ada proses-proses intervensi kepada pihak-pihak bawahan untuk tidak menjalankan tugasnya sesuai yang SOP misalnya. Udah kamu lakukan ini aja, tidak usah mengikuti aturan misalnya. Kan sampai di sana kalau mau mendalami. Kalau saya investigatornya ya sampai ke sana pasti, tapi tidak tahu nanti Kejaksaan Agung saya yakin sih lebih banyak lagi yang akan didalami. Termasuk ya mungkin kalau tindakan receh seperti atau ya kita bisa menyebut ini sebagai tindakan receh ya, tapi kadang-kadang atau seringkali justru berakibat fatal, misalnya kayak salah tanda tangan gitu juga ya Bang Boy, bisa. Ini menjadi salah satu detail yang mungkin akan didalami oleh pihak Kejagung dalam pengusutan kasus BTS 4G Kemenkominfo ini. Tapi Bang Boy, sayang sekali karena durasinya sudah habis, saya harus jeda. Kita juga harus sudahi dulu dialog kita pada malam hari ini. Tapi saya akan ganggu lagi Bang Boy ya dalam kesempatan yang lain. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam Bang Boy, sehat-sehat selalu. Makasih. Tetaplah bersama kami pemirsa, MNC News Prime akan segera kembali setelah jeda berikut.